Om Swastiastu, mohon izin Pak Agus. Perkenalkan nama saya Komang Bayu Astika Sanjaya dengan NIM 25151093 dari kelas Ilmu Komputer dan Pasar. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas Java Application. Nah, yang pertama itu saya akan menunjukkan package yang sudah saya bagi menjadi 5 package utama sesuai pola MVC, yaitu ada package config, controller, DAO, model, dan view. Nah, saya mulai dari package config yaitu berisi DB connection, yang dimana nanti bertugas untuk mengelola koneksi ke database MySQL. Kemudian, lanjut ke package model. Saya mulai dari person.java. Nah, pada kelas person.java ini, mohon maaf, di package model ini nantinya kelas-kelas semuanya itu merepresentasikan data, dan disinilah juga OOP diterapkan secara menyeluruh. Nah, saya mulai dari kelas person.java, yaitu merupakan abstrak class yang menjadi parent dari student dan lecture. Di sini juga terdapat field nick dan name yang di encapsulation dengan akses modifier protected serta getter dan setter. Kemudian lanjut ke student.java. Di sini public class student.java student ini merupakan extend dari person, yang artinya dia mewarisi field nick dan name dari personnya itu sendiri. Ini juga merupakan implementasi inheritance dalam OOP. Jadi student itu memiliki pada student class ini juga memiliki tambahan field name, study progress, jumlah SKS, dan KRS list. Saya juga mengimplementasikan metode add KRS untuk relasi antara student dan KRS. Kemudian lanjut ke file lecture.java yang merupakan public class lecture.java ini merupakan extend dari person juga, yaitu pada kelas ini dosen mewarisi nick dan name dari person, lalu saya menambahkan field NIDN dan keahlian yang spesifik untuk dosennya. Kemudian lanjut ke course.java. Nah, pada kelas course.java ini merepresentasikan mata kuliah dengan field code, nama MK, SKS, dan semester. Kemudian saya lanjut ke KRS.java. Pada KRS.java ini saya menggunakan logic business berupa perhitungan nilai akhir dari 3 komponen nilai. Yang pertama itu ada nilai sikap sebesar dengan bobotnya sebesar 30%, nilai UTS dengan bobot 35%, dan nilai UAS dengan bobot 35%. Serta saya juga menggunakan metode perhitungan grade otomatis. Kemudian saya lanjut ke layer DAO. Yang pertama itu ada layer DAO.java. Jadi pada setiap package DAO ini, setiap kelas DAO itu memiliki metode CRUD. Saya menerapkan clean code di sini dengan mendefinisikan semua query SQL sebagai konstanta di bagian atas kelas, sehingga mudah dibaca dan dikelola. Semua query-nya menggunakan prepared statement untuk keamanan dari SQL injection. Nah, pola yang sama saya terapkan juga di lecture DAO.java, course DAO.java, dan KRS DAO.java. Nah, pada KRS DAO.java, query select menggunakan join antara tabel KRS, mahasiswa, mata kuliah, dan dosen untuk mengambil data lengkap sekaligus. Kemudian, pada layer controller, pada package controller, ini merupakan package yang menghubungkan ke view dengan DAO. Jadi di package controller ini tidak hanya untuk meneruskan data, tapi juga mengandung logic validasi. Contohnya yang pertama itu ada di file student controller.java. Sebelum nick dikirim itu, sebelum data dikirim ke DAO, controller memvalidasi apakah NIM, nama, dan nick sudah terisi. Jika tidak valid, controller mengembalikan kodenya menjadi negatif
negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nah, hal yang sama juga saya terapkan di lecture controller.java, kemudian ada di course controller.java, serta KRS controller.java. Nah, yang berbeda di sini di course controller.java ini ada validasi range SKS yang harus positif dan semester harus antara 1 sampai 8 saja. Kemudian di KRS controller di sini juga ada saya validasi, yaitu nilai akhir di validasi harus berada di rentang 0 sampai 100 dan ID mahasiswa, dosen serta mata kuliah harus valid sebelum data KRS disimpan. Nah, kemudian saya lanjut ke bagian package view, yang dimana saya mulai dari fitur-fitur di dashboard Java. Nah, di sini saya sudah membuat dashboardnya sekaligus, kemudian saya sudah membuat shortcut dari semuanya. Nah, untuk di KRS ini dia akan langsung masuk ke dalam input nilai, kemudian dosen juga masuk ke dalam dosen form, kemudian mata kuliah juga masuk ke dalam mata kuliah form, dan student form juga masuk ke dalam student form. Nah, yang pertama di sini saya akan mulai dari student form. Pada bagian student form ini, saya sudah uh, menggunakan metode render table dan variabel current page dan page size. Nah, pagination-nya itu diimplementasikan dengan variabel current page dan page size. Jadi itu data itu, misalkan datanya di sini sudah saya limit ke 10, maka dia ketika saya akan menambahkan data yang baru, seperti misalkan saya menambahkan data saya sendiri, dia akan menyimpan otomatis di next halaman seperti ini. Nah, ketika saya ingin menghapus datanya, saya juga bisa mendelete datanya, dan saya sudah menambahkan validasi untuk apakah Anda ingin menghapus data ini, dan data sudah berhasil dihapus. Dan untuk metode pencariannya juga saya sudah tambahkan di sini. Misalkan saya ingin mencari nama teman saya itu Guna, dan langsung muncul. Dan pada saya juga bisa menghapusnya ataupun menyimpannya. Kemudian saya lanjut ke uh, dosen.java dan mata kuliah.java. Nah, pada dosen ini saya menambahkan metode yang sama seperti student formnya, dengan menambah misalkan saya menambahkan data nama dosen seperti nama Pak Agus dengan nick, NIDN, serta keahliannya itu OOP. Maka data akan langsung ditambahkan. Nah, ketika saya ingin menghapus datanya, saya tinggal mencari, misalkan mencari Pak Agus, maka akan muncul 2. Misalkan saya ingin menghapus data yang terbaru, saya bisa menghapusnya. Dan saya juga sudah membuat validasi warning, yaitu apakah Anda ingin menghapus data ini. Jika saya jawab tidak, maka tidak. Jika saya jawab iya, maka data akan dihapus. Nah, pada master dosen ini juga saya menerapkan konsep pagination dan pagination, yaitu ada pref dan max. Cuman karena keterbatasan data di sini saya melimitnya menjadi 10 data, maka saya di sini hanya membuat 2 data aja sebagai contoh. Kemudian saya lanjut ke mata kuliah. Pada mata kuliah juga sama. Di sini saya juga sudah membuat datanya menjadi lebih dari 10 data. Misalkan saya ingin menambahkan code 033 untuk mata kuliah OOP dengan SKS 3 di semester 2. Nah, jadi data yang berhasil saya tambahkan itu, dia akan lanjut di gini, tabel halaman kedua. Nah, ini juga menerapkan konsep pagination. Sama seperti pola sebelumnya, saya juga bisa mendelete datanya ataupun meng-cancel datanya.
Saya juga bisa mendelete datanya dan saya juga bisa menghapus cancel datanya dan bisa mendelete datanya sekaligus. Misalkan ini saya hapus. Kemudian saya lanjutkan untuk yang terakhir itu ada input nilai.java-nya, yaitu dia di form KRS. Nah, pada form KRS ini saya sudah membuat datanya yang tadi itu seperti contoh, saya misalkan di sini memakai nama Rehan, kemudian dia memilih mata kuliah matematika diskrit dengan nilainya seperti misalkan 90, 90, 90 semester 2 dengan nama dosennya seperti contohnya Ayano Koji. Nah, data KRS sudah berhasil disimpan di sini. Nah, ketika saya sudah menambahkan semua datanya itu, datanya sudah otomatis tersimpan di PHP MyAdmin. Seperti contoh tadi dosen. Nah, pada dosen tadi saya sudah menambahkan data dan datanya sudah tersimpan di tabel.dosen di database. Kemudian pada tabel mahasiswa juga sudah berhasil, datanya tertambah. Kemudian pada tabel mata kuliah juga datanya sudah berhasil ditambahkan ke database. Dan yang terakhir itu di tabel KRS juga datanya sudah masuk dengan ID, mahasiswa ID, dosen ID, mata kuliah ID, serta nilai akhirnya dan semester berapa dan juga grade-nya dia. Jadi sekian demo package view dari saya, dan itu juga menutup penjelasan mengenai tugas Java Application ini. Jadi terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada salah kata.